Saudara, tambang emas Motomboto, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Minggu dini hari mengalami longsor usai diguyur hujan lebat. 2 orang ditemukan tewas, sedangkan 4 orang masih dicari. Beginilah kondisi kawasan tambang Motomboto di Kecamatan Suwawa, Bone Bolango, Gorontalo setelah diterjang longsor pada Minggu dini hari. Banyak permukiman atau camp para petambang tertimbun longsor. Berdasarkan data sementara Basarnas Gorontalo, dari 6 orang, 2 orang telah ditemukan, sedangkan 4 orang masih dalam tahap pencarian. Diperkirakan korban akan terus bertambah mengingat tim pencarian gabungan mendapat laporan warga yang melaporkan kehilangan saudara atau rekannya tertimbun material longsor. Untuk perkembangannya yang terkonfirmasi sampai sekarang 8 orang. 8 orang itu 2 dalam keadaan selamat, satunya sudah ada di kampung, yang satunya itu masih dalam proses evakuasi. Ibu itu patah kaki. Yang kedua itu yang meninggal dunia 2 orang, ibu dan anak 3 tahun. Kemudian yang ketiga itu meninggal dunia ada 4 orang yang dalam pencarian. Yang dalam pencarian itu 4 orang yang sementara dalam pencarian. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kasus longsor tambang emas di Gorontalo, kita sudah terhubung dengan Herianto, Kepala Kantor Basarnas Gorontalo. Selamat pagi, Pak Herianto. Selamat pagi. Ya, baik Pak. Sebelum saya tanyakan kondisi paling akhir di sana, saya juga ingin konfirmasi hingga saat ini jadi berapa jumlah korban yang dinyatakan tewas dan masih dalam pencarian, Pak Herianto? Putus pagi ini, korban yang dinyatakan meninggal dunia dan sudah evakuasi 8 orang, yang selamat 5 orang, jadi yang sudah dievakuasi 13 orang. Mohon maaf, tadi agak terputus-putus, Pak Herianto, bisa diulang kembali? Dan yang untuk data... Ya, halo? Ya, silakan. Tadi agak terputus-putus, Pak Herianto. Mohon maaf, bisa diulang kembali data yang korban yang Anda sebutkan tadi? Baik, untuk data korban yang sudah terevakuasi adalah 13 orang. Jadi yang meninggal dunia 8 orang, yang selamat 5 orang. Oke, yang masih dalam tahap pencarian, Pak? Yang masih dalam tahap pencarian, data yang kami terima dari masyarakat yang merasa kehilangan ganjil, dapat 20, jadi korban dengan yang terevakuasi sudah 35 orang korban. Saya konfirmasi Jadi ulang, Pak. Ada sekitar 22 orang yang masih dalam pencarian ya, Pak ya? Tapi betul. Oke, masih baik. 22 orang yang dinyatakan meninggal 4 orang, tapi belum terevakuasi. Belum terevakuasi, dinyatakan meninggal 4 orang dari 22 orang yang dinyatakan hilang, dan ini 22 orang ini rata-rata warga di sana yang melaporkan merasa kehilangan anggota keluarganya, begitu ya Pak Herianto ya? Iya, betul sekali. Baik, lalu dengan kondisi terkini longsor di tambang emas di sana, bagaimana saat ini Pak? Kondisi terkini dari lokasi longsor tersebut, karena di lokasi terjadi hujan dari tadi malam sampai pagi ini pun masih gerimis, dan tim SAR gabungan akan melakukan pencarian yang terdiri dari 164 personil, terdiri dari TNI Polri dan Basarnas dan BPBD dan potensi SAR yang terkait. Oke, ada 164 personil yang diturunkan, personil gabungan begitu kira-kira ya Pak Herianto. Lalu selain cuaca buruk Pak Herianto, apa sebenarnya penyebab longsor ini? Apakah ada faktor lain seperti juga faktor human error di peristiwa ini, di bencana ini? Untuk bencana ini semata-mata karena cuaca yang ekstrim, curah hujan yang sangat tinggi beberapa hari di wilayah Gorontalo, sehingga terjadi bencana longsor. Baik, lalu bagaimana kondisi korban yang selamat saat ini Pak? Apa yang mereka butuhkan?
Untuk korban yang selamat saat ini sudah terevakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Oke, sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Ada 5 tadi Pak ya yang selamat ya? Ya. Baik. Ada 5 orang. Baik, untuk saya kembali ke tambang emas ini. Sudah berapa lama sebenarnya tambang emas ini beroperasi, Pak? Untuk masalah tambang emas ini beroperasi, kami berwenang untuk memberikan dengan itu karena kami tidak tahu pasti sudah berapa lama beroperasi. Oke. Kalau untuk kami hanya fokus untuk pencarian korban, baik. Untuk mengevakuasi korban, tugas pokok kami adalah itu. Baik. Kalau gitu saya akan tanyakan proses evakuasi, Pak Herianto. Bagaimana sejauh ini? Apa yang menjadi kendala selain cuaca buruk di sana? Yang menjadi kendala saat ini adalah medan yang sangat sulit karena ada beberapa akses yang ke lokasi. Jembatan-jembatan terputus sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Jadi tim SAR gabungan akan melakukan pencarian dengan berjalan kaki menuju lokasi. Oke, dan sudah ada alat khusus yang diterjunkan seperti alat berat untuk proses evakuasi ini, Pak Herianto? Untuk sementara ini untuk alat berat belum. Karena akses masuk ke wilayah longsor tersebut sangat sulit. Tapi sudah diupayakan untuk memasukkan alat berat di tempat lokasi tersebut. Baik, kita akan pantau lagi nanti ke depannya dan informasi terupdate lagi akan kami gali lagi nanti Pak Herianto. Untuk sementara terima kasih. Baik. Dan hingga saat ini saudara ada 8 orang meninggal dan 4 orang. Begitu ya Pak Herianto, 4 orang ya Pak ya yang meninggal ya? Ya, kami klarifikasi lagi. Ada 8 orang yang meninggal yang sudah terevakuasi. Baik, oke. Ada 4 orang yang meninggal belum terevakuasi dan dalam pencarian 18 orang. Baik, jadi 8 meninggal yang sudah terevakuasi, 4 meninggal tapi belum terevakuasi dan 22 masih dalam pencarian. Sehingga total korban meninggal sebenarnya ya. Kami koreksi. Ya. 18 orang dalam pencarian. Oh, 18 jadi 22 ya. Orang itu 4 orang yang meninggal belum dievakuasi. Oh, itu sudah termasuk yang tadi ya. 18 orang yang dalam proses pencarian. Baik. Saya ulangi, berarti ada 8 orang meninggal, 5 orang selamat, 4 meninggal belum terevakuasi sehingga ada 18 orang yang masih dalam pencarian menurut warga yang melaporkan masih merasa kehilangan anggota keluarganya akibat peristiwa longsor di tambang emas ini. Baik, terima kasih Pak Herianto, Kepala Kantor Basarnas Gorontalo telah berbagi informasinya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Mohon maaf, bisa koreksi sedikit. Kami adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Oke, saya koreksi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Pak Herianto ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Herianto waktunya. Sehat selalu Pak. Siap, terima kasih.